Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu makrifat itu ada di sholat. Masuk bab 2. Amma ba'd. Sholat yang sempurna tidak hanya butuh jasad. Buruknya ada atau tidak waktu sholat. Sepakat? Sudah paham kan? Nah, kalau kita hanya mendengarkan di yang kedua, ini bingung nggak? Unsur cahayalah yang mengantarkan kita kepada Allah. Unsur cahayalah yang mengantar kita kepada Allah. Maka waktu sholat harus jadi makhluk cahaya. Spotlight dong. Iya, pakai lampu banyak-banyakin. Bukan begitu maknanya, ya. Nah, gitu. Inilah yang menentukan kita benar-benar sholat. Bisa tersambung kepada Allah. Tanpa buruk, tanpa cahaya, tanpa petunjuk. Cahaya itu petunjuk, nur petunjuk, buruk petunjuk. Ya udah, jangan diperdebatkan. Sholat kita ibarat kabel listrik tanpa arus. Tahu kabel? Iktibar sekarang lebih gampang Pak daripada dulu. Tidak ada kontak Pak. Yang menghidupkan segala bukan kabel. Siapa yang ngerti listrik? Yang dihidupin lampu kabel ya? Bukan. Arus. Melainkan arus yang ada di mana? Di luar kabel arus tuh. Di dalam kabel kolbu. Arus itu kalau keluar cepat kilat, pak, cahaya itu buruk. Duduk. Sain. Sampai? Nah, kata Nabi tidak ada yang diperoleh dari bentuk-bentuk ibadah yang kosong dari arus. Bahasanya gitu, yang kosong dari cahaya, maksudnya gitu. Nggak akan diperoleh kalau ibadah antum apa aja ibadah kalau tanpa ada nur, tanpa ada cahaya. Begitu juga sholat, kecuali hanya dapat letih dan dahaga diletakkan pada Ramadan. Duduk gak? Jadi apa itu cahaya Allah? Buruk. Bahasa Quran. Cahaya Allah itu entitas awal. Ada di nur hakikat Muhammad. Yang terpecah-pecah pada makhluknya. Betul? Betul? Dia diciptakan. Cahaya itu bukan Allah. Diciptakan. Dari elemen inilah tercipta alam semesta. Duduk. Duduk ya. Nah, seluruh alam material ini sebenarnya tersusun dari atom-atom batiniah yang tidak terlihat Pak. Atom bisa kelihatan. Itu batiniah. Atom batiniah. Yaitu cahayanya sendiri. Ibarat tubuh manusia. Apa yang terlihat nyata? Dohir. Terlihat nyata. Dohir. Pada diri kita sebenarnya tersusun dari partikel-partikel dasar yang tak bisa terlihat oleh mata. Itu yang disebut gaib. Betul? Karena ada atom. Karenanya cahaya Allah merupakan jiwa. Itu jiwa yang ada di manusia sekaligus material dasar dari alam semesta. Material dasar alam semesta buruk, bahasa yang mudahnya Big Bang, kilat, cahaya. Nah, dong istidlal dalilnya oke. An-Nur ayat 35 baca. Itu istidlal dalilnya. Allahu nurus samawati wal ardh mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun
نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ingat, ayat ini permisalan. Ayat ini iktibar makna. Ya, perlu pemahaman kebersihan hati untuk mentafsirkannya. Kalau jadi mufasir jangan sembarangan ya. Ya, kenapa? Allah membuat perumpamaan bagi manusia. Itu buktinya. Ya. Yang paling ambil poinnya, Allah pemberi cahaya pada langit dan bumi. Berarti unsurnya buruk. Bukan Allah tuh. Ya, duduk. Allah ya Allah, buruk ya buruk, cahaya cahaya, kilat ya kilat, nur ya nur. Yang repotnya kan kita bahasanya ini diiktibarkan. Ya. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Allahu nur as-samawati wal ardh. Duduk ya. Baik di dimensi malakut, jabarut, langit, laut, jabarut, bumi tercipta dari buruk cahaya Allah. Betul? Itu dia. Nur hakikat Muhammad. Cahaya Allah ini dibahasakan beragam, Pak. Tunjukin satu-satu. Cahaya Allah itu bisa buruk, bisa nur, bisa nurullah, ya, bisa nurun ala nurin, bisa akal awal, bisa apa lagi? Akal pertama, bisa juga dibahasakan ruh, bisa disebutkan ruh ilahi, bisa disebut ruhul kudus, bisa disebut ruhul mukadasah Rasulullah atau nur hakikat Muhammad. Hakikat Muhammad Rasulullah kalam ala buruk. Itu bahasanya. Duduk, itu cahaya. Jadilah cahaya antum. Karena badan antum ada unsur cahayanya. Bukan suruh jadi neon. Itu ada di ruhani, ya. Nah, jadi itulah bahasa-bahasanya secara torekot, tasawuf dan Quran. Ya. Jadi sampai kepada Allah hanya unsur Allah sendiri kan? Betul kan? Unsur materinya enggak? Enggak. Salat gitu juga, yang sampai kepada Allah unsur cahayanya. Yaitu cahayanya. Sebenarnya agak rancu dalam ini ya, memaknai ini. Rancunya begini, karena ilmu filsafat tauhid itu sering salah memaknai ini. Rancunya di mana? Untuk mengatakan Allah memiliki unsur. Coba renungkan Ustaz Pauti. Allah memiliki unsur. Agak rancu kan secara filsafat. Kenapa? Seolah-olah Allah memiliki bagian. Allah nggak begitu. Tapi itu iktibar. Permisalan. Disinilah kecerdasan kita harus dipahami dalam konsep kehalusan. Sampai Pak? Ya. Ini hanya bahasa untuk memudahkan pemahaman. Karena tahu Allah harus digitukan manusia nih. Jadi singkat cerita, hanya mereka yang mahir menggunakan buruk yang bisa sampai ke hadirat Allah pada sholat. Mahir antum menggunakan cahaya yang ada di badan antum, maka antum bisa sampai kepada Allah. Aduh, berat juga nih bahasanya. Sampai ke hadirat Allah. Sholat yang terkoneksi dengan Allah adalah sholat yang diterbangkan ke langit, Pak.
Gitu. Bahasa manusianya. Sholat yang diterbangkan ke langit spiritual. Langit spiritual itu langit tertinggi. Al-ala. Ya. Melalui apa? Wasilah. Apa wasilah? Frekuensi yang tersambung dengan Allah. Itulah yang disebut buraq Nur Muhammad atau cahaya Allah itu sendiri. Betul? Betul ya? Oleh sebab itu yang menyempurnakan segala bentuk ibadah termasuk di dalamnya sholat adalah ketersambungan kita dengan buraq. Bahasanya gitu. Atau ruhul muqaddasah Rasulullah. Makanya di sholat ada wasilah tawasul ke Nabi. Betul kan? Itu yang tersambung. Inilah yang dilatih dalam konsep tasawuf di luar sholat. Itulah yang dilatih di tasawuf torekot di luar sholat. Dan praktek-praktek torekot harus begitu. Ya. Karena ini ruh suci. Maka hanya bisa melekat pada jiwa-jiwa yang telah disucikan. Makanya ada konsep tazkiyatun nafs, tobat. Itulah amalannya yang disebut penyucian jiwa, tazkiyatun nafs. Itu ajarannya, prakteknya, agar cahaya Allah bersedia hadir, tidak jadi hijab. Iktibarnya kira-kira begini. Bayangin, kita bayangin aja deh. Mencuci baju yang sudah seminggu kotor. Udah minggu. Berat pula kotornya tuh. Butuh alat metodologi agar bersih. Sepakat? Nggak mungkin semudah itu. Mesti ada alatnya. Iya kan? Nah, metodologinya harus canggih pula tuh. Iya kan? Nah, karena udah nempel habis. Konon lagi menyucikan batin. Apalagi menyucikan batin, Pak. Yang sudah belasan tahun bahkan puluhan tahun dikotori oleh noda dosa dan nafsu. Betul? Tentu butuh metodologi khusus untuk mengkikis lembaran-lembaran hitam dari jiwa kita. Karenanya kaum awam muslim umumnya disyariatkan. Karena sudah banyak kotoran itu. Begitu sayang Allah disyariatkan. Dan hukumnya wajib. Yaitu setahun sekali 30 hari berpuasa Ramadan sebulan penuh. Jadi disyariatkan sendiri, diwajibkan bertarekot. Benar? Iya kan? Makanya orang dulu pas bulan Ramadan bersuluk itikaf. Ya. Sebulan penuh di masjid. Jadi aneh diandung nih kalau ada orang membid'ahkan bahkan menyesatkan ajaran tasawuf dan amalan tarekot. Betul kan? Padahal di syariat diwajibkan. Nah, paham sekarang kan? Nah, kalau masih ada yang nyinyir, menanya istidlal dalilnya jelas. Al-Baqarah 183, 184, 185. Itu amalan tarekot yang diwajibkan. Baca Iwan. Itu dia. Istidlal dalilnya. 183, 184, 185. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا
Sebaliknya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu dia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Bapak-bapak pusing ya kalau mengikuti pikiran ya. Perintah amalan-amalan Ramadan itu torekot Pak. Maka ada kaji khusus mendalami perkara puasa itu dalam konsep ruhani. Yang puasa itu apa Pak? Karena sayangnya Allah kita diwajibkan puasa supaya antum bisa menjadi cahaya. Yang puasa itu apa Pak? Bukan menahan makan minum aja. Itu wilayah materi. Ya, jangan terlalu dicenderungi, itu bahasanya panjang. Tapi yang perlu kita ingat apa sih di puasa tadi? Mata kita puasa, ucapan kita puasa, pikiran kita puasa, tindakan kita pun harus puasa Pak. Ya, jadi setidaknya nanti puasa besok kita udah paham ilmu puasa. Yang paling hakiki adalah di segi batinnya. Karena kita ada badan tidak boleh melalaikan syariatnya. Ya. Betul kan? Nah, jadi dengan begitu Allah sayang, antum nggak mampu nih, maka dipuasakan, taklid aja itu materinya supaya bisa sampai kepadaku, supaya Allah bisa menolong antum. Jadi puasa untuk apa Pak? Untuk kita kan? Bukan untuk Allah kan? Pahalanya dari Allah loh. Allah tahu puasanya, yang gimana puasa kita nanti. Ternyata puasa itu wilayah torekot tertinggi untuk bisa sholat, bisa komunikasi, bisa mi'raj. Iya. Ya. Bisa sempurna. Puasa itu torekot. Bahasanya torekot syariat Ramadan yang diwajibkan lebih berat dari puasa torekot biasa. Torekot biasa masih makan minum, masih merokok. La ilaha illallah, betul kan? Jadi torekot, ajaran torekot nafi isbat, menafikan la ilaha illallah, berkawat. Untuk bisa secara hakiki puasa Ramadan. Supaya bisa antum sholat sempurna harus puasa Ramadan secara rohani. Maka ada pertemuan dengan hadrah Allah. Gitu kan? Nah itu nggak bohong, benar itu. Kalau sudah sampai titik puncaknya, badan antum sudah jadi cahaya sebagai atribut Allah Maha Suci, melekat. Sudah melekat, boleh antum berhari raya. Karena badan antum sudah fitrah. Aslinya badan antum sudah badan cahaya. Sampai Pak? Itu yang hari raya. Ini hari raya enggak, puasa enggak. Zikir enggak, ingat enggak, tobat enggak Pak. Mau fitrah juga berdosa kalau pesta ya. Iya kan? Nah, itulah kembali ke fitrah suci. Baru antum bisa ketemu dengan hadrahku. Baru antum bisa sholat mi'raj sampai makrifatullah. Kalau antum paham dari 30 hari sampai jadi fitrah, maka antum sholatnya sudah makrifatullah. Sampai maka antum dimikrajkan. Ketika entitas cahaya Allah buruk, permisalannya bisa dikatakan arus listrik sudah menyatu. Bukan menyatu itu. Bahasanya sebenarnya kalau anda lebih cekat lengket. Kalau menyatu jadi Allah nanti. Gitu kan? Nah, sudah menyatu dengan jiwa. Ya.
dengan amalan-amalan Ramadan, maka antum difitrahkan, baru bisa terbang kemanapun juga antum mau. Dan ini kata Allah, demi Allah harus tahu ini kata Allah, dan ini benar-benar saktinya manusia. Karenanya Allah berfirman, nggak percaya antum di Ar-Rahman ayat 33 baca. Itu dia saktinya manusia. Kalau sudah puasa Ramadan yang sakti Tuhan dan terjadi manusia fitrah, maka kata Allah, nih kutunjukin di Ar-Rahman 33. Apa itu? Baca. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus, melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan Allah. Apa kekuatan Allah? Buruk. Itu yang disebut apa? Buruk tadi. Kalau dalam bahasa Quran. Ustaz Fauzi apa namanya? Ila bisultan. Ila bisultan. Tembus. Kalau antum udah fitrah, puasanya bener, lahir batin, difitrahkan, dikembalikan kepada cahaya fitrah asli manusia, antum bisa melanglang buana enggak? Bisa enggak? Analogi, itu Quran loh. Nah, gimana nih? Masya Allah. Antum tidak dapat menembus penjuru langit dan bumi kecuali dengan kekuatan ila bisultan. Sultan adalah kekuatan cahaya Allah kan? Itu nurullah, itu buruk, ada di sholat kan? Ada di antum, kok suruh diem. Harusnya nggak ada sholat itu. Itulah teknologi spiritual paling tinggi yang mesti dipahami oleh orang sekarang. Dan semua Quran yang membuat kita insya Allah, demi Allah, menembus berbagai alam dimensi. Bukan dengan fisik. Maka jangan heran kalau dia bisa sholat di sana, sholat di sana. Itu bukan kesaktian, itu fitrah. Ya, tapi kan harus memerlukan ikhtiar yang berat. Dimensi itu ada. Tembus Jabarut, Malakut, bahkan bisa sampai tembus ke dimensi Rabbani. Itu Quran. Yakin gak nih? Begitu mulianya manusia. Mempunyai dimensi kesaktian di sultan. Semakin kuat entitas Nur Muhammad kita, Nurullah kita yang menghampiri, semakin canggih kecepatan kita. Dalam dunia fisika juga enggak disalahin. Kecepatan cahaya, ukuran kecepatan tertinggi sekarang loh. Betul. Dengan kekuatan ini jiwa nabi, para aulia, bukan nabi saja, bisa mencapai makom Sidratul Muntaha. Yakin? Bisa. Itulah makom pengetahuan ruhani yang sudah meliputi segala sesuatu. Makom Al-Quranul Karim. Itu bahasa buminya. Makom Al-Quranul Karim. Lauhul Mahfud. Itulah manusia Quran. Sembarangan aja menyebut Ustadz Anu itu manusia Quran. Kacau. Udah prakteknya, udah ngalamin spiritual. Manusia Quran itu gimana? Akhlak manusia Quran yang bisa dicontohkan Nabi Muhammad. Dan itu ada potensi untuk kita. Makom orang yang terpelihara itu dia. Makom orang yang sering memberi petunjuk. Makom yang tidak dapat disentuh kecuali orang-orang yang menyentuhnya juga fitrah. Hati-hati dengan orang seperti itu. Ini ditunjukin oleh Allah. Bukan kata Andung. Al-Waqi'ah 77, 78, 79. Ya, dibaca Iwan. Udah. Itu petunjuknya.
Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara Lauhul Mahfuz, tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Betul? Betul? Jadilah manusia Quran, karena ada potensi itu pada kita. Nabi Muhammad SAW secara fisik terlihat sebagai manusia biasa basar. Betul ya? Terlihat. Ada mata, ada hidung, ada daging. Namun karena ada entitas nurullah, nempel permanen cahaya Allah, maka beliau disebut manusia Quran, berakhlak Quran. Rasulullah dalam dirinya membuat dia punya apa? Mempunyai pengetahuan walaupun gak kuliah di Al-Azhar, gak kuliah di mana-mana. Pengetahuan yang sifatnya meliputi kasyaf dan syuhud. Betul? Itu dia. Apakah itu ada di potensi manusia? Ada. Demikian juga sejumlah wali, para mursyid, para behid telah mengasah dirinya sehingga mengalami tempelan-tempelan nurullah. Akhirnya elemen malaikat, elemen ruh menjadi kuat dominan pada dirinya. Itu bisa antum praktekkan. Mudah bagi mereka untuk tersambung dengan Allah karena sudah main pada kecepatan cahaya pada sholat. Gampang bagi mereka untuk mengetahui bermacam perkara yang lampau maupun masa depan. Bukan meramal, gampang. Ini penyebab malaikat tahu manusia akan menumpahkan darah. Malaikat nggak tahu yang gaib, tapi karena punya ilmu melekatnya nurullah, malaikat menjadi tahu manusia itu akan menumpahkan darah. Betul kan? Nah, apalagi Nabi seharusnya kita tahu jauh ke depan, jauh sebelum manusia diciptakan malaikat tahu. Karena apa? Ditunjuki ada pelekatan nur hakikat Muhammad pada Jibril. Itu yang disebut buraq melalui firman-Nya. Kata siapa ini? Kata Allah. Al-Baqarah 30 baca tuh. Bukan kata Anda, kata Al-Baqarah. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa kau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Hakikat firman ini apa, Pak? Bukan malaikat tahu gaib. Malaikat itu natural tahu karena hukum waktunya berbeda, dia cahaya. Maka dia tahu yang akan terjadi, gitu Pak, naturalnya gitu. Ya kan? Allah itu kan bilang, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Benar kan? Maka yang dijadikan khalifah siapa? Ayo. Manusia kan? Bukan malaikat kan? Malaikat tahu perkara yang gaib? Enggak. Sebab malaikat tahu itu menjadi cahaya untuk perkara kedepannya manusia. Kenapa dijadikan yang khalifah manusia? Karena manusia itu murni. Jadi kalau antum mau mendidik, cari yang murni, yang belum dapat kontaminasi, masih tanah. Kalau sudah diisi dari Al-Azhar, dari UIN, kacau lah. Sudah tahu. Oh,
kemana ngaji nih? Kira-kira gitu. Sampai? Kalau manusia itu masih murni kata Allah, berdimensi tanah, Adam akan gampang dikasih khalifah, betul kan? Dia akan mengupgrade diri manusia itu, maka diberi hak bebas. Nah kalau kita nggak mengupgrade diri rohani kita gimana? Ia tidak akan banyak tahu, karena dari nol, betul? Masuk aja militer kalau udah berisi badan gede nggak diterima bro, yang murni, betul kan? Manusia itu murni, masih tanah Adam. Karenanya yang namanya manusia harus mengupgrade. Kalau dari murni pasti dia memperbaiki diri guna bisa memiliki derajat, makom, kapasitas yang lebih tinggi kan? Kalau malaikat kan nggak mungkin, karena udah cahaya. Ketika tanah ini nempel dengan unsur ruhillah, ruh tertinggi, Al-Quran menyebutnya nurin ala nur, betul kan? Maka makhluk-makhluk lainnya termasuk malaikat wajib tersungkur. Wajib, benar. Di atas malaikat bersujud. Ini kan difirmankan Allah. Syad 7172. Ayo, gimana menafsirkan kita selama ini Quran? Kerohaninya ada, harus lengkap. Ada mutasyabihnya di sini. Ijqala rabbuka. قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين. Syad 7172. Ijqala rabbuka. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman pada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya rohku, maka hendaklah kamu bersyukur dengan bersujud kepadanya. Persepsi pemahaman kita berbeda dari yang sebelumnya. Pasti. Ya, pasti beda. Allah sering kita memahami konsep begini. Malaikat itu sujud kepada Adam. Faktor karena disuruh Allah kan gitu. Padahal enggak Pak. Karena kita disempurnakan oleh Allah. Maka level derajat Adam itu naik dari malaikat, kecuali ego yang nggak mau sujud ada di iblis. Orang yang sudah disempurnakan oleh Allah dalam sebuah hadis qudsi disebut orang yang sudah dicintai Allah, hubullah. Itu bahasanya, syariatnya. Sehingga apa? Telinga, mata, lisannya sudah dalam dimensi kudrah iradah Allah. Iya kan? Akan menjadi tahu. Orang yang tersambung dengan Allah pasti makbul doanya. Kalau sholatnya sudah tersambung ke Allah, maka makbul doanya. Ini kata Allah. Al-Ghafir ayat 60, baca tuh. Tuh dia.
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Ngeri nggak? Ngeri nggak? Kalau nggak salah. Ngeri nggak? Jadi kalau antum sudah jadi manusia cahaya, fitrahnya begitu. Ud'uni astajib lakum. Omongan kamu dikabul sama Allah, berarti dicintai Allah. Betul kan? Kodratnya ada di manusia. Ada kalau mau mengupgrade diri. Di mana cepat upgrade-nya? Minta tolonglah pada sabar dan sholat dalam praktek untuk menjadi manusia cahaya. Bisa? Bisa? Mau ditinggalkan sholat itu? Untuk menjadi bisa hadrat cahaya aja fitrahnya manusia seperti Adam. Ya. Sempurna karena ada nur hakikat Muhammad. Ya. Itu perlu puasa, Pak. Perlu torekot. Betul? Ud'uni astajib lakum. Jadi sehebat-hebatnya orang kalau udah kerasukan iblis, menaikkan ego, menaikkan keakuannya tadi kemarin, dalam sholat itu dibawa, nggak diterima. Jadilah manusia iblis, tetap tidak mau sujud kepadanya. Betul? Nggak mau sujud. Arti orang yang nggak mau sholat, aduh nggak enak nanti. Karena itu kata Quran. Orang yang nggak mau sholat, manusia iblis. Ini kan diabadikan di Al-Baqarah 34. Baca. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Dan ingatlah ketika kami berfirman pada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk orang-orang yang kafir. Kemana tuh arahnya? Kepada sholat. Yang nggak mau sholat. Ya. Berarti kalau antum bersifat setan masih bisa dimaafin, bro. Tapi kalau udah iblis kafir. Letaknya di mana? Sholat. Kasar ngomongan lu? Enggak, kata Allah ya. Iblis itu manusia cahaya, tapi kelemahannya ada di ego. Itu mesti kita renungkan. Susah ngobati ini, bro. Karena ya dalam makrifat sholat, kalau sholat itu ada di makrifat, kalau kita udah sampai titik makrifat, ada 3 kata makom yang sering digunakan dalam konteks sholat, khususnya ibadah. Lillah, filah, bilah. Antum sholat lillah, filah atau bilah? Jawab. Renungkan tuh. Sholat antum tuh lillah, filah atau bilah? Pertama lillah, karena Allah kecil. Antum sholat karena Allah masih di bawah itu. Itu terkait niat ibadah. Yang mesti berhubungan kan motif dasar ketauhidan tuh kalau ingin beres. Kedua, filah. Itu di atas Allah. Ini berhubungan dengan ibadah yang harus dikerjakan di atas tuntunan atau bimbingan syariat. Itu filah. Ibadahnya seperti syariat, tidak melenceng, itu filah, udah bagus.
Yang tertinggi adalah bila. Antum sholat itu bila. Dengan Allah. Bukan antum yang sujud. Ini berkaitan dengan hakikat ibadah. Hadirnya elemen ilahiyah waktu dalam keadaan sholat. Insya Allah keikutsertaan antum dengan Allah. Bukan Allah sholat. Jadi jawaban la haula wala quwata illa billah bukan menjadi pasif, bro. Antum sudah melekat dengan Allah. Saat diseru untuk sholat, kalimat kepasrahan total kepada Allah pada kata billah terkandung makna tunduk, patuh, ketidakberdayaan. Kita tidak bisa, harus sholat. Di hadapan Allah kita lemah, tidak mandiri. Karenanya mana mungkin antum sholat dengan nafsu, mana mungkin antum sholat dengan kehendak. Hanya dengan bantuan cahaya Allah, buruk bila kita bisa menyembahnya. Hanya melalui keahadan, keikhlasan, kesatuan, nempel melekat, elemen nurullah, kita bisa mencapainya. Itu sebabnya di surat Qul huwallahu ahad, suratnya Al-Ikhlas, nggak ada kata ikhlas. Nggak ada. Dalam surat itu ada nggak? Enggak. Ikhlas artinya kondisi jiwa yang sudah nempel dengan nur hakikat Muhammad. Dengan buruk, huwa, dia. Dalam ayat pertama surat Al-Ikhlas ada yang secara unik dimaknai sebagai Muhammad. Katakanlah dia Muhammad adalah Allah yang Esa, Ahad. Karenanya dalam ilmu tasawuf, ahli tasawuf, orang yang bertarekot mempercayai sosok Muhammad telah lebur dalam maksumnya dari Allah. Ya, kemaksumannya itulah elemen nurullah sesuai dengan hadis Anna Ahmad bila mim. Aku adalah Ahmad tanpa huruf mim alias ahad. Setuju? Kok sampai ke sini ya kita perkara sholat? Bingung kan dong ini. Ketika seorang hamba sudah terintegrasi dengan elemen nurullah seperti ahad, seperti Muhammad dengan Allah, barulah ia mencapai lezatnya intimasi dengan Allah. Dengan demikian gerak Muhammad adalah gerak Allah. Itulah bila. Bukan Muhammad saja ya antum. Itulah gerak bila. Sebagaimana setiap kata-katanya hadis tidak lain adalah wahyu. Ucapan antum itu Allah. Maka nggak bisa disepelekan. Itulah wahyu. Itulah yang berkaromah. Ini ditunjukin Allah An-Najm ada di kita. Wa ma yantiku anil huwa Allah mahu sahidul quwa. Dan tidak pula berucap tentang Al-Quran dan penjelasannya berdasarkan hawa nafsunya. Nggak mungkin berbohong antum. Itulah Al-Quran, tidak lain kecuali wahyu yang disampaikan dari mulut antum. Tunggu dulu berbicara. Kalau tidak ada petunjuk jangan ngomong. Insya Allah ini masih bersambung ke bab 3. Kebayang nggak bab 3 nanti? Mesti gimananya? Gimana cara kita sholat menjadi cahaya? Ini bukan ayat-ayat Israiliyat, Pak. Bukan. Mami ya. Nanti dijabarkan di Nur, An-Nur ayat 35 itu kan baru separuh. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi bekal kita pada ibadah latihan untuk bisa sholat di puasa Ramadan. Pak Bandung, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kini ko kampuang di oya bancano, mau jam badan marangguinya, ranah pusako kini maibo ibu Allah bapulang dun sana kita, ranah pusako kini maibo ibu Allah bapulang dun sana kita. Kanan kuasa nasib dikadukan, tara muak bana dek kehilangan. Kini cobaan lah menjadi peringatan, supaya ingin kita hidup batuhan. Kini cobaan lah menjadi peringatan, supaya ingin kita hidup